Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang berperilaku tidak normal, keluar tanpa pakaian hangat di tengah salju dingin wilayah kutub. Tidak hanya itu, kegilaan semakin tampak tatkala dia mengakhiri segalanya tanpa alasan apapun. Adegan selanjutnya menampilkan dokter muda jenius bernama Luther Swan yang membagikan materi seminar tentang virus berbahaya yang akan segera mengancam bumi. Dalam materi tersebut, virus yang dimaksud ini terkurung di dalam es di wilayah kutub. Lalu akibat pemanasan global, es di kutub mencair hingga melepaskan virus dan bakteri berbahaya tersebut menyebar ke seluruh dunia. Swan mengajak para tamu seminar untuk mengembangkan pengetahuan ini agar dunia siap menghadapi pandemi mematikan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Selesai seminar, Swan didatangi oleh istrinya Jess, kemudian disusul oleh Dr. Lansing yang mengabarkan bahwa timnya kehilangan kontak dengan Dr. Versenis yang bertugas di stasiun riset Artika. Menurut kabar terakhir yang didapat, tim dokter yang bertugas menemukan sesuatu yang penting dan rencananya akan didiskusikan bersama Dr. Swan. Atas permasalahan ini, Lansing meminta Swan untuk memeriksa kondisi di luar stasiun riset Artika. Swan segera menghubungi teman karibnya Michael untuk menemaninya pergi ke Artika. Setibanya mereka di sana, kondisi sangat mencekam. Stasiun riset tersebut sudah tidak berpenghuni. Tiba-tiba Swan menyadari sesuatu, bahwa ada virus yang sedang menyebar di lokasi tempat mereka berada. Some kind of biomass suddenly found exposed to it. Sadar kalau dirinya dan Michael mungkin sudah terpapar virus, Swan meminta pihak CDC untuk menyiapkan tempat karantina. Swan dan Mike akan dikarantina dalam waktu yang belum bisa ditentukan sampai para ahli berhasil memastikan kondisi mereka baik-baik saja. Jadi singkat cerita, Lansing datang ke ruang karantina dan memberi kabar kalau Swan dan Mike sudah boleh pulang. Berbeda dengan kondisi Swan, Michael merasakan ada hal aneh yang merasuki tubuhnya. Keanehan tersebut dirasakan Mike ketika ia sedang duduk sendiri di bar. Telinga dan perasaannya jadi sangat peka terhadap area sekitar. Adegan lain menampilkan karakter perempuan bernama Kaylee yang berprofesi sebagai konten kreator. Mendadak apartemennya kedatangan tamu pria, Les, yang memberikan informasi penting terkait pembunuhan sadis. Berita ini sangat krusial bagi Kaylee, sebab dari sinilah sumber pendapatannya. Keesokan malamnya, Swan yang sedang bersiap dinner bersama sang istri tiba-tiba mendapat telepon penting dari Mike dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Setibanya Swan di lokasi Mike berada, dokter jenius itu terkejut melihat penampakan mayat di kamar tidur. Dengan ekspresi panik dan takut, Mike menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak sadar telah menghabisi nyawa wanita itu. Semua benar-benar di luar kendali, tubuhnya seperti dirasuki oleh hal mistis hingga menyebabkan tindakan kriminal. Saat Mike dan Swan berpisah, kejadian aneh kembali terjadi. Mike lagi-lagi melakukan hal di luar kendali hingga menyebabkan wastafel rusak. Pagi pun tiba, Swan merasa tidak enak hati karena telah menyembunyikan kasus pembunuhan. Kesadaran inilah yang memotivasinya untuk datang ke kantor polisi dan menceritakan peristiwa tadi malam yang ia alami. Detail kronologi diungkap Swan kepada seorang detektif polisi senior di sana. Di tempat lain, Mike kembali menunjukkan aksi gilanya kepada seorang wanita. Beruntung, kali ini polisi berhasil menggagalkan upaya pembunuhan yang dilakukan. Mike dibawa ke kantor polisi dan masuk ke ruang interogasi khusus. Swan dan detektif juga ada di sana. Swan meyakinkan detektif tersebut bahwa semua tindakan yang dilakukan Mike memang benar-benar di luar kendali. Ada faktor X yang menyebabkan semua ini terjadi. Selain itu, kekuatan Mike terus terupgrade secara otomatis. Sekarang telinganya menjadi semakin peka, bahkan bisa mendengar percakapan menembus dinding ruangan. Swan coba masuk ke dalam ruang interogasi dan bicara empat mata dengan Mike. Ia meyakinkan sahabatnya bahwa diri ada di sini dan siap membantu sampai sembuh total. Mendadak Mike sadar, intuisinya tajam. Mike yakin betul kalau Swan sebenarnya bukan membantu, melainkan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Mike pun marah dan hilang kendali.
Swan dapat panggilan dari CDC. Menurut informasi paling baru, dalam tubuh Mike terdapat virus zaman purba yang belum diketahui jenisnya. Kabar ini seolah membenarkan materi seminar yang minggu lalu ia sampaikan. Kylie, si pemburu konten berita, nekat datang ke rumah sakit untuk mendokumentasikan sekaligus mewawancarai Mike yang sedang dirawat di sana dengan cara menyamar sebagai petugas medis. Karena Michael punya intuisi super, dia langsung sadar kalau Kylie bukanlah petugas medis. Aksi menegangkan pun terjadi, wajah Mike berubah. Khawatir Mike akan menghabisi nyawa keluarganya, Swan minta izin kepada detektif pulang ke rumah untuk mengamankan anak dan istrinya. Setibanya di rumah, Swan langsung memeluk putranya Desmond yang baru saja pulang dari sekolah. Tiba-tiba, serangan kilat datang dari Jess yang kini sudah berubah jadi zombie. Untungnya, Swan bertindak cepat. Sepasang kekasih yang sedang menghabiskan waktu bersama di dalam hutan dikejutkan dengan kehadiran Mike. Mereka berdua pun langsung dijadikan menu makan malam. There's absolutely nothing out here. Swan kini ditahan di kantor polisi. Kepala polisi McCarlane datang menemuinya. Swan menceritakan kronologi kejadian dan McCarlane seolah tak peduli dengan hal tersebut. Kepala polisi itu menegaskan Swan didakwa atas kasus pembunuhan. Selain itu, McCarlane juga mengabarkan kalau Desmond saat ini berada di Komisi Perlindungan Anak dan bocah kecil itu aman di sana. Tak lama kemudian, Departemen Pertahanan datang ke kantor polisi dan membawa Swan pergi dari sana. Kini dokter itu resmi menjadi tahanan departemen tersebut. Di tempat lain, Kylie nekat masuk rumah Swan yang jadi TKP kasus pembunuhan. Sialnya, perempuan itu berhasil menemukan bukti berupa foto Mike dan Swan. Hal ini bisa menjadi bahan baru untuk kontennya dan tentu saja akan menambah jumlah viewers. Mike kembali beraksi, kali ini korbannya bukan warga sipil, melainkan anggota polisi. Seperti biasa, caranya menghabisi korban tetap sadis dan tanpa belas kasih. Di tempat lain, tampak ketua komunitas geng motor yang bergerak di bisnis haram mengutus salah seorang anak buahnya untuk menagih hutang. Sesampainya di lokasi, bukan uang yang ditagih, melainkan Mike sepertinya masih belum kenyang. Kebetulan di pinggir jalan dia melihat seorang wanita sedang duduk sendiri. Rencananya, si wanita tersebut akan dijadikan santapan berikutnya. Namun setelah mengetahui wanita itu tunanetra, Mike mengurungkan niatnya. Ternyata Mike masih punya hati nurani layaknya manusia normal. Kini Swan sudah bertemu dengan putranya dan tinggal bersama di gedung milik Departemen Pertahanan atau DOD. Masih di area gedung, tampak petinggi DOD, Calyx, berkomunikasi dengan pejabat terkait dan membahas soal virus yang ada di tubuh Mike. Patut diduga, DOD punya andil dalam misteri ini. Ketua geng motor, Bobby, mulai risau. Mengapa anak buahnya tak kunjung kembali membawa uang tagihan setoran? Ditambah lagi, berita soal zombie terus bermunculan di televisi. Bobby memutuskan pergi mendatangi rumah rekan bisnisnya untuk mengambil sendiri uang setoran tersebut. Ditemani anak buahnya, Bobby mendobrak pintu rumah. Ia terkejut melihat penampakan mayat dan seekor ular berbisa. Bobby mengambil uang, lalu meninggalkan satu orang anak buahnya, Jimmy, di sana untuk menghabisi zombie yang telah menghabisi rekan bisnis. Malam harinya, Jimmy pun kedatangan tamu yang tak diundang. Di tempat lain, ada karakter wanita bernama Denika yang merupakan teman dekat Mike. Di tengah pesta yang diadakan oleh rekan kerjanya, Denika terkejut melihat berita tentang Mike. Ia sadar betul kalau dirinya sempat berada dalam satu ruangan bersama Mike. Denika pun mulai cemas, apa jangan-jangan ia sudah tertular. Keesokan harinya, Denika datang berkunjung ke rumah saudarinya dan merasakan sesuatu yang aneh sedang mengendalikan tubuhnya. Kemudian, Danica, what's wrong?
Suatu malam, Mike mendatangi kedai kopi. Dia meminjam laptop milik salah seorang pengunjung dan menelusuri berita terkini. Ia cukup terkejut melihat informasi tentang Swan yang menghabisi nyawa Jess. Keesokan paginya, kendaraan Michael tak sengaja berpapasan dengan mobil polisi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pasien nomor 0 itu akhirnya turun dari mobil dan masuk ke hutan. Kabar Mike sudah ditemukan sampai ke telinga DOD. Pasukan pun membentuk regu penyergapan dan Swan ikut bersama mereka. Di dalam hutan, satu anggota polisi ditemukan tewas. Mike yang tidak sengaja menemukan sebuah ponsel langsung menghubungi Swan dan menyampaikan kabar duka cita atas kematian Jess. Sebagai sahabat karib, Swan tak mau Mike ditangkap. Ia membocorkan informasi tentang regu DOD dan Mike pun segera kabur dari sana. Tim yang dibentuk untuk menangkap Mike kemarin menyebabkan 2 polisi tewas. Sekarang, CDC dan DOD bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini. Swan meminta izin kepada seorang petinggi DOD, Claire, agar diberi keleluasaan untuk menemui Mike dan bicara 4 mata. Permintaannya dikabulkan, tapi ada batas waktu. Bila mana Swan gagal, maka dia akan kembali diserahkan kepada pihak kepolisian dan diadili atas kasus pembunuhan Jess. Mike kembali beraksi, kali ini seorang pemburu yang jadi korban. Meski Mike sempat terkena tembakan dari rekan si pemburu, nyawanya berhasil selamat. Di bengkel, Bobby memberi tugas kepada Jimmy untuk menghabisi montir yang sedang memperbaiki mobilnya. Alasannya simpel, menurut pengamatan Bobby, montir tersebut adalah zombie. Setelah dari bengkel, Jimmy diam-diam menemui petugas FBI. Ternyata anggota geng motor itu adalah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk memantau pergerakan kelompok geng motor Bobby. Kylie ditangkap oleh pasukan DOD dan ia dibawa ke markas. Calix dan Claire meminta agar Kylie menutup situs beritanya, jika tidak, konten kreator itu akan dibuang ke tempat terpencil atau dihabisi nyawanya. Malam harinya, Swan kaget mendengar teriakan dari ruang kerja. Rekan Swan, Teresa, diserang oleh pasukan yang telah berubah jadi zombie. Beruntung insiden ini belum sampai menelan korban. Situasi ini menyiratkan sebuah sinyal bahwa Swan harus secepatnya menemui Michael dan membujuknya agar mau menyerahkan diri lalu dikarantina. Claire pun setuju atas rencana tersebut. Pagi harinya, Swan mendatangi lokasi tempat tinggal Mike di tengah hutan. 2 sahabat karib ini saling bertukar cerita dan mengenang masa lalu. Tanpa sepengetahuan kedua pria ini, seorang sniper ada di dalam hutan dan sedang membidik targetnya, yaitu Mike. Nyaris saja peluru dilesatkan, zombie datang dan menghabisi nyawa sniper. Tak lama kemudian, darah segar Swan nyaris disantap oleh zombie. Untungnya hal itu dicegah oleh Mike dan menyuruh Swan untuk segera pergi. Kini para zombie sudah bersatu, membuat sebuah komunitas. Mike pun diangkat jadi ketua. Mereka menamai kelompok ini dengan sebutan Bloods. Pulang ke markas, Swan komplain kepada Claire mengapa diam-diam ada sniper yang berencana menghabisi Mike. Claire mengaku bukan dia pelakunya, melainkan ada pengkhianat di dalam kubu DOD. Claire pamit dari markas, lalu tiba-tiba muncul Calix. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Claire meledak. Salah seorang anggota Bloods berakting seolah ia diserang oleh zombie agar membuat penjaga gudang membuka pintu. Kemudian si penjaga diserang. Hal ini dilakukan agar gerombolan Bloods bisa mengambil alih fungsi gudang tersebut untuk dijadikan markas. Sementara itu, di markas DOD, Jenderal May datang ke sana untuk menjabat menggantikan posisi Claire yang tewas akibat ledakan mobil. May langsung menugaskan bawahannya untuk mencari pelaku peledakan. Ia 100% yakin pelakunya adalah orang dalam. Di ruangan lain, Swan menemui Calix untuk memeriksa kondisi fisiknya. Swan sudah mulai curiga kalau pengkhianat yang dimaksud oleh mendiang Claire adalah Calix. Ketika ditanya oleh Calix tentang percakapan terakhirnya dengan Claire, Swan enggan memberitahukan dan berbohong seolah bukan topik penting yang mereka bahas. Mike memberikan pidato pertamanya kepada semua anggota. Kini jumlah Bloods sudah mulai banyak. Mike ingin semua anggotanya menjaga kehormatan klan, beri bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, dan jangan bunuh anak kecil. Upaya ini bertujuan agar suatu hari nanti Bloods bisa hidup berdampingan dengan manusia.
Petugas DOD dapat informasi tentang rumah terdekat yang dihuni zombie. Mereka bergegas menuju ke rumah tersebut yang dihuni oleh Denica. Perlu diketahui, Denica dan rekannya sesama zombie menancapkan racun ke tubuh manusia melalui gigitan. Para manusia tersebut tidak berubah jadi zombie, melainkan hanya jadi budak. Setibanya pasukan DOD, penggerebekan pun dilakukan dengan cepat. Denica yang sudah terkepung berakting seolah jadi korban. Sementara itu, Swan tiba-tiba diserang oleh rekan Denica, zombie bertubuh besar. Swan memaksa semua korban ini harus dibawa ke markas untuk diteliti. Mereka dibawa menggunakan bus. Tim saat ini sudah dipecah jadi dua. Tim pertama pulang duluan, sementara tim kedua sedang bersiap-siap. Swan yang berada di tim kedua diserang oleh Denica. Ketika Swan akan disantap, Bobby CS datang dan melepaskan tembakan. Sebagai informasi, Bobby dan geng motornya sekarang resmi berubah menjadi pemburu zombie. Denica berhasil kabur, Jimmy diutus untuk membunuh zombie cantik itu. Bobby yang tetap berada di TKP, menghabisi semua budak dengan dalil mereka sudah tertular virus. Setelah selesai dan sebelum meninggalkan lokasi, Bobby menggunakan satu anak buahnya untuk menghabisi Swan. Beruntung, Swan yang sebelumnya dibekali pistol berhasil membalikkan situasi. Jimmy gagal membunuh Denica dan ia kembali ke lokasi bus. Pria berambut panjang ini tahu kalau Swan menghabisi nyawa rekannya. Meski demikian, Jimmy tidak mau membunuh Swan. Malahan dokter itu disuruh untuk segera pergi dari sana. Denica yang mengalami kondisi kritis ditemukan oleh anggota Bloods. Dalam ucapannya, Denica sangat ingin bertemu dengan Mike. Akhirnya wanita itu dibawa ke markas dan bertemu dengan Michael. Mendadak Desmond sakit demam tinggi. Swan mulai curiga, jangan-jangan putranya itu sudah tertular virus. Dan benar saja, kabar buruk sungguh menimpa Swan dan putranya. Setelah diperiksa di lab, Desmond positif tertular virus. Kini Swan harus putar otak untuk menyelamatkan nyawa putranya. Keesokan harinya, demam di tubuh Desmond reda. Swan yang dibantu Teresa menyiapkan rencana melarikan diri dari markas. Mendadak terdengar suara ketukan pintu dari petugas. Swan meminta Teresa pergi duluan dan membawa Desmond ke rumah teman lamanya, Paul. Sedangkan Swan sendiri akan tetap di sini sampai situasi aman untuk melarikan diri. Singkat cerita, Teresa sampai ke rumah Paul. Wanita itu terkejut mengetahui Paul sudah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Teresa menyuruh Desmond melarikan diri dari sana dan ia pun disantap oleh Paul. Di markas geng motor Seneca, Bobby yang mulai gila dengan pikiran-pikirannya sendiri curiga kepada Jimmy. Dia merasa seperti punya firasat kalau Jimmy adalah zombie. Dengan trik seremoni sederhana, ia coba menjebak Jimmy dan hendak membunuhnya. Namun, inilah yang terjadi. Kini Jimmy resmi keluar dari geng Seneca. Dia mendapat tugas baru dari atasan, yaitu menangkap dan membawa Swan dalam keadaan hidup. Di markas, kabar Desmond dan Teresa kabur sudah sampai ke telinga petinggi DOD. Swan yang panik langsung melarikan diri, namun sayangnya aksi tersebut digagalkan May dan bawahannya. Security breach. Where is your son? Calyx datang menemui Swan. Pria tua itu menawarkan bantuan kepada Swan untuk melarikan diri dari markas. Mereka pun setuju, dan malam harinya proses melarikan diri dilaksanakan dengan sukses. Calyx menurunkan Swan di pinggir jalan. Setelah ucapkan salam perpisahan dan tak jauh dari lokasi tersebut, anak buah Calyx sudah menyiapkan satu zombie untuk menghabisi nyawa Swan. Kakak kandung Denica, Mila, sekarang sudah menjadi zombie. Meski demikian, ia berbeda dengan zombie-zombie lain. Wanita cantik ini sangat anti membunuh orang demi mengisi perut. Ia lebih memilih minum darah dari kantong transfusi. Uniknya lagi, dia tak segan-segan membunuh kaumnya sendiri bila kedapatan mengganggu manusia. Swan berhasil pulang ke rumah Paul. Ia terkejut melihat Teresa yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, zombie utusan Calyx muncul dan menyerangnya.
Desmond saat ini bingung harus kemana. Karena tak punya opsi, ia memutuskan untuk menghubungi ibu kandungnya sekaligus mantan istri Swan, Rachel. Sebagai informasi, keduanya sudah lama berpisah. Selang beberapa jam kemudian, Rachel datang menjemput. Pagi harinya, Swan langsung menghubungi Rachel. Dokter ini merasa lega, putranya ada bersama Rachel. Tak lama setelah itu, Swan melihat petugas datang menggeledah rumah warga. Seorang ibu dengan satu putra ditangkap petugas. Keberadaan Swan juga diketahui oleh petugas. Beruntung, Jimmy datang menyelamatkan nyawanya. Oh shit, he's bleeding. Kediaman Rachel didatangi oleh petugas Departemen Pertahanan. Karena khawatir sang putra dibawa petugas, Rachel nekat melakukan aksi ini. Swan dibawa oleh Jimmy. Dokter itu memohon agar Jimmy mau mampir sebentar ke rumah Rachel untuk memastikan Desmond baik-baik saja. Aksi debat dan saling todong senjata terjadi. Bahkan Swan mengancam bila permintaannya tidak dituruti, ia nekat mengakhiri segalanya. Akhirnya Jimmy setuju. Mereka pun pergi mencari Desmond. Lama tak terdengar kabar, Kelly saat ini hidup nomaden. Dia kehilangan tempat tinggal dan teman setianya pun sudah tewas dibunuh. Secara kebetulan, Kelly bertemu dengan anggota Bloods. Nyawanya nyaris melayang, namun untungnya ia tak langsung dihabisi, melainkan dibawa ke markas. Is this yours? Desmond dan Rachel saat ini bermalam di hotel. Ketika ibunya sedang mandi, Desmond diserang oleh zombie yang tidak lain adalah si pemilik hotel. Mendadak muncul petugas DOD yang menyelamatkan bocah kecil itu. Rachel yang baru saja selesai mandi merasa bingung melihat putranya sudah tidak ada di kamar. Desmond dibawa petugas ke tempat karantina. Dari kejauhan, Swan dan Jimmy melihat bocah itu. Swan bertekad menyelamatkan putranya. Suasana dalam area karantina sangat mencekam. Swan berhasil bertemu dengan putranya. Ketika dokter itu hendak meninggalkan lokasi karantina, satu zombie nyaris melukai ayah dan anak tersebut. Petugas DOD yang melihat langsung melepaskan tembakan. Petugas tahu betul kalau Swan ingin membawa Desmond kabur. Tak lama kemudian, Jimmy yang sudah mengenakan rompi FBI datang dan membawa Swan serta Desmond keluar. Kini mereka resmi jadi tahanan pemerintah negara bagian sesuai perintah senator. I said, drop it. Michael bertemu dengan Kelly. Mereka berdua membangun kerjasama, simbiosis mutualisme. Kelly akan gencar mengkampanyekan program Bloods di mata dunia. Sebagai imbalan, dirinya akan aman dari serangan Bloods dan mendapat pundi-pundi dolar dari hasil berita. Kembali ke Swan, dokter itu bersama putranya diberi fasilitas tempat tinggal oleh Senator Sasha dengan keamanan tingkat tinggi. Swan dan putranya dijamin aman dari serangan zombie dan penculikan oknum DOD. Tak lama kemudian, Swan menceritakan semua aksi busuk yang telah dilakukan DOD, salah satunya menghabisi nyawa mantan Wakil Ketua Departemen Pertahanan, Claire. Terkait kasus ini, Swan bersedia jadi saksi dalam persidangan. Dua anggota Bloods, Eva dan satu temannya, nekat menerobos area karantina yang dijaga ketat oleh petugas DOD untuk mengambil dokumentasi video. Anggota Bloods berhasil masuk ke area karantina dan merekam video, namun naas, pemuda tersebut gagal keluar dan harus tewas di tangan petugas. Eva pun langsung tancap gas. Setelah berhasil mendapatkan video, Kelly langsung menyiarkan berita tentang camp karantina ke seluruh kota dan negara bagian. Bahkan Mike dan Danica jadi narasumber dalam tayangan wawancara ini. Intinya, pihak Bloods tidak ingin para zombie dieksekusi mati sebab mereka semua dulunya adalah manusia dan punya keluarga. Mereka patut dirangkul dan layak untuk hidup. Di ruang kerja, Swan terkejut mendapati virus berbahaya yang sudah dicairkan hilang dari tempatnya. Kejadian ini memunculkan tanda tanya besar, siapa yang mengambil virus ini? Keesokan harinya, acara sidang digelar, Swan jadi saksi dan petinggi militer jadi terdakwa. Kuat dugaan kalau pihak militer membackingi DOD dalam kasus pemusnahan massal zombie dan menghalangi CDC menciptakan antivirus. Saat Swan naik podium untuk bersaksi, mendadak lidahnya keluh tatkala melihat Rachel disandera oleh Calyx. Semua kekhawatiran dan ketakutan berhasil dilawan oleh Swan. Dia akhirnya berkoar, membongkar semua kebusukan yang telah dilakukan pihak DOD di bawah kepemimpinan Calyx dan Jenderal May. Ruang sidang pun menjadi riuh, hakim terpaksa menunda persidangan ini.
Desmond dan putri senator Sasha mendengar suara bising di basement. Kedua bocah itu nekat masuk ke sana untuk memeriksa kondisi karena banyak ditemukan bangkai tikus. Bocah-bocah ini yakin kalau ruangan ini ditempati oleh zombie. Karena situasi semakin kacau, senator merencanakan negosiasi antara pihak manusia dengan zombie. Swan ditunjuk sebagai perwakilan manusia, sedangkan Mike sebagai perwakilan Bloods. Negosiasi ini sangat tertutup. Swan ditemani Jimmy, sementara Mike datang bersama Kelly. Pertemuan Mike dan Swan berlangsung hangat karena biar bagaimanapun mereka berdua dulunya adalah sahabat karib. Di sekitar area lokasi, ada seorang penyusup dari pihak anti-zombie berencana menggagalkan negosiasi ini. Beruntung Jimmy dengan sigap mengatasinya. Atas aksi tersebut, Jimmy terluka dan Kelly diperintahkan untuk segera membawanya ke rumah sakit. Desmond dan Amelie melaporkan tentang adanya dugaan zombie di gudang basement kepada Sasha. Namun senator wanita itu tidak percaya dan menganggap dua bocah itu mengalami halusinasi. Padahal dalam cuplikan berikut diperlihatkan seekor hewan yang tewas di dalam kandang. Selain itu, pada malam harinya, tampak Amelie sedang berproses berubah jadi zombie. Misteri kematian sejumlah hewan pun terjawab. Gadis kecil itulah pelakunya. Negosiasi antara Swan dan Mike mulai alot, tapi keadaan tersebut bisa dengan cepat teratasi. Keesokan paginya, Sasha datang ke lokasi negosiasi dan ikut berdiskusi. Hasilnya, kedua belah pihak pun sepakat, yaitu gencatan senjata. Adegan berpindah ke Calyx yang sedang berdiskusi dengan seorang profesor tua. Dalam tabung infus Calyx, profesor tersebut menyuntikkan cairan biru. Kira-kira cairan apakah itu? Hari ini, gencatan senjata resmi dimulai. Pemerintah menyiapkan darah sintetis yang dapat menekan nafsu makan para zombie. Kelly datang meliput ke lokasi rekonsiliasi. Para zombie rela mengantri untuk mendapatkan darah sintetis agar mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia. Tak lama kemudian, situasi menjadi kacau tak karuan. Darah sintetis dari pemerintah mengandung racun. Para zombie pun tewas terkapar setelah meminum darah sintetis. Swan dan senator setuju melihat berita tersebut. Mereka dengan cepat bergegas ke kamar Amelie untuk memastikan gadis kecil itu tidak keracunan. Setelah dicek, darah sintetis yang diminum Amelie aman, sedangkan yang ada di tenda rekonsiliasi sudah diberi racun. Tak mungkin yang lain, sudah pasti semua ini adalah ulah Departemen Pertahanan. Para anggota Bloods merasa dikhianati. Mereka bergegas menyiapkan senjata dan mau menyerang pusat kota. Mike sendiri masih tidak percaya dengan kejadian ini. Ia yakin betul kalau Swan tidak mungkin mengkhianatinya. Pasti ada oknum yang sengaja mengacaukan semua ini. Michael menyuarakan dengan tegas kepada semua anggotanya untuk membatalkan aksi penyerangan. Swan khawatir dengan keselamatan Rachel. Ia minta Sasha untuk memberitahu di mana posisi Rachel. Modal nekat, Swan pergi mencari Rachel. Dokter itu menerobos kekacauan yang sedang terjadi di kota. Sampailah Swan ke rumah perlindungan milik Departemen Hukum dan HAM. Sayangnya, menurut informasi dari petugas, Rachel sudah tidak ada di sana. Mantan istri Swan sudah dibawa pergi ke tempat lain yang jauh lebih aman atas perintah Sasha yang baru saja menelepon. Kekacauan mulai terjadi dalam kubu Bloods. Kepemimpinan Mike dikudeta, pejabat sementara diisi oleh Ava. Michael yang sekarang sudah mulai kehilangan kekuatannya akibat belum makan, hanya bisa pasrah dan memohon agar Ava tidak menghabisi nyawa kekasihnya, Danica. Akhirnya, Mike dibawa menggunakan mobil, sementara Danica disuruh segera pergi dari markas. Swan kembali ke rumah senator untuk menjemput putranya. Kepalanya nyaris diledakkan oleh Jimmy karena dikira zombie. Singkat cerita, Jimmy pergi membawa Amelie ke tempat yang lebih aman, sementara Desmond ikut bersama Swan. Jimmy sempat menawarkan Swan untuk ikut dengannya, namun ajakan itu ditolak karena kota ini masih membutuhkan jasanya. Belum lama, kedua pria ini berpamitan. Di dalam rumah sudah ada zombie dan manusia yang menyerang Swan dan Desmond. Dalam pelariannya, Danica bertemu dengan kakak kandungnya, Mila. Bukan luapan haru yang terjadi pada pertemuan ini, melainkan perasaan dendam. Mila marah dengan kondisinya sekarang yang disebabkan oleh Danica. Tak lama kemudian, suara tembakan pun terdengar kencang.
Swan dalam keadaan baru siuman langsung menyaksikan breaking news tentang komunitas Bloods yang mengumumkan pemimpin baru mereka. Eva memperkenalkan kepada masyarakat, pimpinan baru tersebut adalah Calix yang kini diduga sudah menjadi zombie. Dengan percaya diri, Calix menyampaikan bahwa Bloods akan menguasai dunia. Virus ini akan dialirkan ke suplai cadangan air di kota dan negara supaya bisa menularkan banyak orang. Otomatis, aksi tersebut bisa menambah jumlah pasukan Bloods. Calix CS juga sudah menyiapkan antivirus yang berasal dari darah Desmond, putra Swan. Sebagai informasi, Desmond sama seperti ayahnya, kebal terhadap virus. Terakhir dan dapat dipastikan, kekuatan Bloods akan selalu satu tingkat melebihi kekuatan manusia. Sebagai penutup, May dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Adegan terakhir memperlihatkan Swan yang sedang berlatih keras di sebuah ruangan. Tiba-tiba muncul Mila yang memberi informasi tentang lokasi Desmond berada. Dr. Genius ini sekarang telah berevolusi menjadi pembasmi zombie dan siap bertempur. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!